Dengan berjalannya waktu, saya tamat SMA, saya kerja di rumah bersalin sebagai kayak seorang perawat. Teman-teman kuliah, teman-teman bisa ke jenjang yang lebih tinggi, saya kerja sambil buat adik-adik, buat kakak saya. Terus saya pengen waktu itu TKW gitu kan. Saya pengen ke TKW, udah urus semua, tapi nenek saya nggak boleh. Katanya kalau kamu pergi, nenek meninggal. Jadi saya nggak jadi, karena saya sayang sama nenek saya. Saya sayang sama adik saya. Akhirnya saya kerja sambil kuliah. Tapi kuliah saya semester akhir, skripsi saya gagal karena bapak saya menikah dengan, ya Allah, Kak Roy udah tahu, nggak usah diceritain. Nanti pokoknya hari itu saya depresi, marah, saya nggak tahu kayak mana. Rasanya ya Allah, bapak yang saya sayangi, bapak yang sangat saya cintain, nikah dengan gitu. Saya bilang, banyak perempuan yang lain, kenapa mesti tetangga? Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya pergi. Saya nggak sanggup karena orang-orang ngomong semua, ngatain bapak kamu kayak nggak ada perempuan lain, kayak gitu. Dibilang kamu pasti diguna-guna tuh, pasti diguna-guna. Nggak tahu saya pergi ke tempat kakak saya di Bali. Saya setahun kerja di sana di Bali. Terus selama setahun nenek saya sakit. Nenek saya dibawa ke Jambi sama wawa saya, paman saya. Katanya jatuh dari kamar mandi. Saya nggak tega, saya pergi pulang jemput dia sendirian. Kata orang, kenapa kamu sanggup? Emang kamu sanggup? Sanggup. Saya jemput nenek saya, terus bawa lagi ke kampung. Saya urusin nenek saya. Terus akhirnya selama di kampung, saya kan nggak kerja lagi karena saya berontakan sama bapak saya, nggak kerja lagi di perawat itu. Ke Bali terus pulang, nggak kerja lagi, cuma jualan-jualan aja. Terus saya pergi ke Palembang. Ternyata di kereta api ketemu orang laki-laki, terus ngobrol. Jadi kayak orang langsung suka, langsung seneng, langsung tuh makanya menikah kan. Tapi ternyata saya pengen nikah, sebenarnya pengen bahagia, pengen menghilangkan, pengen rasa kasih sayang bapak atau keluarga. Tapi ya Allah, dipukul, ditendang. Saya hamil 2 bulan ditendang. Terus perempuan diselingkuhin sama adik angkatnya sendiri yang sudah saya anggap sebagai adik yang pernah saya urus di rumah. Tega dia gitu. Saya pergi ke Batam. Selama ada setahun apa berapa bulan. Ternyata orang-orang kampung bilang, suami kamu ini sama itu adik angkat kamu gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Dia minta maaf, sujud-sujud. Saya pengen dapat ridhonya Allah, saya pengen dapat surganya Allah, saya maafin. Terus saya punya anak lebih parah lagi, bukannya disayang. Saya nggak pernah dapatkan sayang, boro-boro disayang. Ya Allah. Terus akhirnya pisah lama. 7 tahun saya sendiri. Boleh saya tanya satu hal iya, yang mengganggu di pikiran saya? Mbak Wati datang kemari ke
karma baik, apa yang bisa Roy bantuin. Tapi entah kenapa saya mencium ada hawa magis ya di tubuh kamu. Kamu Iya. punya ketakutan sendiri ya Itu berhubungan Kak dengan Roy, magis. saya selalu ragu-ragu dan ketakutan. Setiap melakukan hal apapun, saya pasti ragu-ragu. Padahal ini akhirnya, oh iya kenapa nggak saya lakukannya? Tadi kan padahal benar. Tapi selalu ragu-ragu. Saya selalu di ular Kak Roy. Ular? Ular. Saya pernah di ular itu datang, ular kepala besar, tapi bermahkota, cewek, badannya ular besar banget. Di laut besar, terus dia perempuan cantik, ada ini, mahkota, merah, delima, merah, itu datang ke saya. Datang ke kamu? Iya, pokoknya saya kebanyakan di hidup saya itu ular. Ular dan ular. Iya. Kamu dihantui atau ada Iya. perasaan takut seperti itu? Selalu kayak takut. Dibilang takut, saya tidak takut. Saya tidak takut sebenarnya Kak Roy. Kamu Tapi tidak takut? saya sebenarnya tidak takut, cuma kayak Ada ragu-ragu. sesuatu. Nih, misalnya saya mau ngerjain. Nih, tuh. Hah? Kamu merasakan kehadiran teman-teman ular saya? Sama, banyak Kak Roy, banyak. Punya saya yang paling besar. Kamu tahu Siti Jasmia teman saya, kalau beberapa pemirsa di rumah mungkin juga ingat bahwa saya punya teman yang mungkin tidak terlihat nyata, tetapi Siti Jasmia itu. Apa salah saya Kak Roy dari kecil? Kamu harus berbuat baik terhadap semua orang, semua hewan melata, dan semua binatang reptil. Bebaskan. Fine. I know, she's beautiful. She's really gorgeous. I She's love it. gorgeous, she's so... Dapat turun aja. Awas. Bangun. Gua nih. Udah dong. Hey. Udah yuk. Yuk. Ayo. Semua yang ada di itu ada cuma di pikirannya doang loh, Kak Tina. Iya emang. Ini cuma di pikirannya dong. Dia sebenarnya ada di pikiran dia sendiri. Bukan ada makhluk halus. Dia pengen jadi siapanya pun dia. Dia mikir. Dia pengen jadi. Dia pengen jadi ular ya kan? Kepala.